Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Showcare, yaitu Talkshow Sakinah Care. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin akan sangat relevan nih bagi remaja-remaja di luar sana. Terus gini ya. Nah, yaitu tentang pendidikan yang terputus karena pernikahan dini. Oke, kita di sini mau sharing-sharing aja ya, bagaimana sih pandangannya terhadap orang-orang yang pendidikannya terputus karena pernikahan dini gitu. Oke. Langsung nih, pertama nih kan dari dulu bahkan ya sampai zaman sekarang itu banyak banget remaja-remaja di luar sana yang pendidikannya itu harus terputus karena pernikahan dini gitu teman-teman. Nah, kira-kira aku pengen tahu nih pandangan teman-teman di sini itu kayak gimana ya? Dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Oke, boleh. Apa tadi pertanyaan? Oh ya, dan buat teman-teman yang mau tanya juga nanti boleh ya. Boleh tulis pertanyaannya di kolom. Boleh komentar. teman-teman, ayo ditanya. Tentang pernikahan dini. Ini kamu belum jawab. Aku dulu yang tadi kan. Sama aja weh. Ini kita lagi bahas tentang topik pernikahan dini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang pernikahan dini, boleh banget tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, jadi gimana nih tanggapannya terkait tadi banyak orang-orang yang pendidikannya itu terputus karena pernikahan ini? Nah, sebenarnya gitu ya, pasangan yang menikah di usia dini mengubah prioritas mereka ketika mereka sudah memutuskan menikah dini dan menjadi pasangan suami istri atau orang tua. Mereka mengabaikan gitu ya pendidikan. Menurut mereka gitu bahwa orang yang sudah menikah tidak perlu lagi untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya. Didukung juga dengan tekanan dari sosial atau dari masyarakat. Masyarakat juga menganggap bahwa orang yang sudah menikah atau menikah dini ya sudah tidak perlu lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Seperti itu kalau dari aku. Ya, jadi emang stigma sosial masyarakatnya pun bahkan mungkin ini terjadi pada masyarakat banyaknya pedesaan gitu ya, di perkampungan. Kayak adat juga gak sih? Iya benar. Iya. Ada istilah. Jadi ya buat apa sih pendidikan sekolah tinggi-tinggi gitu, apalagi buat perempuan tuh balik lagi ke dapur gitu. Betul. Ya emang masih banyak banget ya kayak gitu. Kamu gimana? Kalau menurut aku ya, pernikahan dini tuh kan kalau tadi kata Fani itu kayak memprioritaskan Sudah beda rumah. prioritas. Iya, sudah beda prioritasnya. Tapi kalau menurut aku pernikahan dini tuh tetap bisa berpendidikan gitu loh. Karena zaman sekarang tuh masih ada sekolah paket kayak paket A, paket B, paket C. Terus bisa ikut pelatihan banyak nih, pelatihan yang bisa diikutin di Instagram juga banyak kan, pelatihan digital biar mereka tuh nggak ketinggalan yang namanya digitalisasi seperti itu. Oke, iya sih. Tapi itu mungkin bisa buat orang-orang yang terputusnya di SMP, SMA gitu ya. Nah tapi sekarang case-nya itu banyak yang kuliah nih. Misalkan kayak ada yang kuliah misalkan semester 7, 8 terus dia menikah, tapi setelah menikah dia harus misalkan hamil, harus cuti, terus karena udah cuti malas nih misalnya kayak gitu. Yes. Itu mereka harus terputus. Itu kira-kira gimana ya gitu solusinya atau tantangannya atau tanggapannya gitu. Tapi biasanya kalau buat yang kuliah, apalagi kalau udah yang baru hamil muda kan emang biasanya lagi ngidam-ngidamnya nggak sih? Kayak ya lagi malas-malasnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya udah bayinya udah lahir, kenapa enggak gitu buat kita melanjutkan pendidikannya. Tapi juga kuliah tuh bisa ambil cuti loh. Iya, Iya, benar. bisa. Banyak kasusnya juga yang kayak gitu semester 7, 8 menikah lalu langsung punya anak gitu ya. Mereka ini dulu cuti terlebih dahulu. Lalu nanti dilanjutkan gitu di tahun-tahun berikutnya. Misal cuti 2 tahun atau 3 tahun dulu, nanti dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi tidak terpaku harus 4 tahun gitu. Lulus tepat waktu karena ada keringanan atau cuti seperti itu. Ya guys, jadi sebetulnya meskipun orang-orang yang sudah menikah di usia dini itu tidak ada alasan untuk melanjutkan pendidikan ya. Karena kuliah pun bisa cuti ya, asalkan ketika kita sudah memutuskan untuk menikah dini kita harus siap menanggung konsekuensinya.
ya salah satunya kita harus berani cuti, dan berarti kita kedepannya harus ambil kelas sama adik-adik kelas, Iya, adik-adik benar. tingkat kita gitu kan ya. Anyway, aku pernah mau ngambil cuti tapi Kenapa? tapi belum bisa karena belum memenuhi SKS. Alasannya SKS. karena apa? Karena nikah. Mau nikah. Nah, ya. Menikah juga. Oh, ini salah satu fun fact. Salma. Ya terus gimana di pandangan lainnya? Guys, kita open pertanyaan ya ini. Iya guys, please. Oh iya, Nanya. kemudian dari segi emosional atau kesehatan mental, kan disclaimer dulu, menikah di usia dini itu kebanyakan di bawah usia 18 tahun gitu ya, karena itu apa ya, kalau di 18 ke atas mah Menikah cukup, muda atau cukup. Kalau dari 18 ke bawah tuh dini gitu ya, belum cukup Usianya umur, belum matang. stabil emosinya. Nah, sehingga ngaruh ke kesehatan mental atau emosional gitu. Iya, tapi aku juga punya saudara yang nikahnya itu sekitar 17 tahun Ada yang gitu nanya kan. apa? Dan Nah, putus kuliah belum tentu putus pendidikan, karena proses pendidikan bisa tetap berlanjut walaupun tidak di kampus. Betul Iya, betul sekali. Betul sekali. Karena Terima betul kasih sekali. Apuan. banyak pendidikan informal ya Iya. yang bisa diikuti Iya, oleh jadi pasangan karena yang menikah di usia dini. cari ilmu itu tidak harus Harus di di bangku kampus, kuliah ya. betul. Tapi bisa dimanapun, zaman sekarang banyak banget, apalagi tentang parenting tentang mengurus anak gitu kan, itu banyak banget, nggak harus kita dapetin cuma di bangku kuliah aja kan. Wah, ini ada yang nanya nih, katanya Temel mau Yang nikah mau nikah muda muda. ya. Aduh, Gimana nih? Menikah muda ya, bukan menikah, Menikah dini. dini. Jadi menikah Bedakan muda antara dini sama dan menikah dini muda. Itu berbeda-beda ya. Iya, Kalau kan? menikah dini di bawah usia 18 tahun, kalau muda itu dari 18. Iya, sedangkan Temel kan udah 20 plus. 21. Oh, 21 plus. jadi bisa dibilang udah cukup matang. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan ya, boleh Iya, teman-teman. tulis pertanyaannya di kolom komentar buat Iya. tugas. Ayo, boleh. Ini dalam yang mau rangka nanya. tugas, jadi aku agak first time sih, maksudnya kayak jarang banget seorang Mbak Ana live Instagram ya. Oke, kita bahas dari segi mental, dari segi psikologisnya ya. Ya. Tadi kan udah sempat disinggung nih. Bahkan, oh iya, aku pernah observasi wawancara ke rumah sakit jiwa gitu. Oh iya. Oh iya iya. Nah, iya kan, pernah ke rumah sakit jiwa, bosnya untuk wawancara, dan terus si perawat itu bilang gitu, bahkan ada beberapa, bahkan sekitar 50% tuh ada dari si pasiennya itu ada yang dari seorang mahasiswa gitu. Karena apa? Karena mereka katanya pusing soal skripsi, Iya. katanya gitu. Nah, lalu ini gimana kalau kasusnya misalkan ada orang yang menikah di usia dini, terus tiba-tiba di pertengahan kuliah punya anak, terus setelah cuti harus ngurus anaknya, terus kemudian masuk kuliah lagi tapi dia juga harus ngurusin skripsinya. Berarti kan dia ada 2 tanggung jawab nih, antara ngurusin skripsi, kuliah, sama ngurus anak dan juga suaminya gitu. Nah, itu menurut kalian, pandangan kalian bagaimana? Menurut aku dukungan keluarga sama suami juga penting gak sih? Bener banget. Kayak kalau misalnya suaminya mau istrinya melanjutkan pendidikan terus wisuda, pasti ya si suaminya juga pasti bakal ambil, bukan cuti sih, lebih ke kayak ambil waktu lebih banyak buat istrinya. bukan buat istrinya, Iya. buat anaknya, buat Iya. membantu Bagi menjaga tugas. gitu. Iya. Kayak atau apalagi kalau misalnya mertua sama ibu kandungnya si istrinya mendukung banget buat pendidikan, si anaknya juga pasti bisa dititipin gitu ke nenek-neneknya Oh, kayak gitu. jadi saling membantu Saling gitu ya. Jadi anak titipin ke neneknya, terus suaminya mengantarkan istrinya untuk Iya. berkuliah, dan bisa berkuliah dan fokus dan melanjutkan skripsinya dan sampai lulus gitu. Jadi nggak ada alasan buat bermalas-malasan. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita kira, jangan sampai punya, karena banyak ya orang-orang punya pandangan, nggak apa deh, aku beresin kuliah dulu, aku jangan dulu nikah sampai lulus kuliah, tapi di proses kuliahnya itu pacaran gitu, dan karena itu tuh lebih banyak madorotnya gitu loh, maksudnya ya kan. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya itu Ya, harusnya. jadi lebih baik ya udah kita menjaga diri, tapi juga dalam catatan kita juga harus udah siap Iya.
Jadi jangan lupa konsul ke Sakinah Care. Apa lagi ya? Kan namanya itu mah usia muda, nah, kita Iya. usia dini, jadi yang putusnya itu bukan ketika Kuliah, kuliah, tapi tapi sebelum dari kuliah. SMP jadi tidak lanjut Oh, iya. SMP ke SMA kayak gitu, kita bahas itu. Oh ya, tadi sempet disinggung nitipin anak ke orang tuanya, dukungan dari keluarganya. Nah, menurut aku itu tuh bisa juga mengatasi yang namanya baby blues. Iya, benar. Baby blues itu bukan hal yang sepele ya guys. Iya benar. Banyak perempuan-perempuan yang merasakan baby blues dan sampai akhirnya mereka tuh metong gitu, bunuh diri. Betul. Apalagi buat yang nikah di usia dini yang belum stabil gak sih mentalnya? Iya iya. Apalagi seumuran. Iya. Jadi udah menikah dini, udah masih umuran. Pandangannya guys, apa saja sih persiapan menjelang pernikahan? Yang pertama, siapkan KTP. Datang ke RT, datang ke Siapkan RW. jodohnya dulu. Iya, siapin jodohnya dulu. Iya. Terus habis itu datang ke RT setempat, ke RW setempat, habis itu ke kelurahan, kecamatan. Apa yang harus Sana. persiapan? Untuk menikah. Oke, dari pertama. Mental Dan emosional. Oke, Kemudian, Pertanyaan lagi katanya, emang mental seperti apa sih yang dikatakan sudah siap untuk menikah gitu? aku mau konsul ke kalian aja deh. Iya, soalnya banyak juga yang menyempelekan, wah cuma mental. Emangnya kenapa sih? Kok abisnya kepikiran kayak gitu? Gimana sih? Iya, tentang mental. Kesiapan mental Iya. dapat diukur dari apa gitu? Iya. Jadi mau menikah nih, Apa namanya gak kebaca? bukan dokumentasinya. Oh iya kayak gitu yang apa aja ya, Iya, dari bukan segi gitu. mentalnya. Dari segi Pertama mental, finansial. 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 Kemudian pendidikan, Pendidikan, atau ilmu yang cukup. Kemudian apa lagi? Udah sih kayaknya Terus tiga itu. ilmu parenting itu bukan cuma buat cewek doang gitu loh. Iya, Tapi benar. cowok juga Cowok juga harus harus mempelajari seperti itu. Jadi harus paham. Agar terjalinnya keluarga yang sakinah, mawadah dan Warohmah. warohmah. Seperti itu. Terus aja isi open question sih. Boleh. Open question lagi Saya guys. tulis Apa di lagi? situ aja kok. Open question. Ini disematkan gitu. Q&A seputar pernikahan dini. Oh, Apa lagi? Allah. gimana itu nulisnya? Question. Pernikahan dini. Nah, Yang tadi juga kesehatan mental bisa nih, bisa Iya. bahas lagi. Apa aja kayak tanggung jawabnya, kemudian itu dari segi mental. iya bisa tanggung jawab, terus kestabilan emosi. Jadi ketika marah jangan sampai Iya, kadang masih suka ada orang-orang yang meluapkan emosinya itu dengan cara misal kayak mukul-mukul, Iya. mukul-mukul sesuatu. Nah itu kalau misalkan sudah menikah itu apalagi suami menampar istri, kekerasan KDRT, kekerasan itu dalam rumah tangga. yang namanya KDRT itu nggak bisa ditoleransi sekecil apapun. Perselingkuhan juga. Apalagi itu. iya. Ke anak juga. Iya, Terus juga dari segi mood sih kayaknya. Ya, nah benar. Karena nggak mungkin sayang kayak sebelum nikah, oke kita kemudian orangnya gitu. Tapi setelah kita misalnya perempuan nih yang sudah punya suami nantinya harus melayani suami juga gitu. Nggak mungkin kan kayak kita dalam kondisi kemudian kayak besoknya oke mau sekali besoknya lagi tidak mood gitu. Aku mau diem aja kan kayak aneh banget gitu kan kayak gitu. Itu terus selain mental itu juga finansial, tapi khususnya buat cowok itu kan suka ada ya kayak dari hadis atau apa gitu yang kalau misalkan perempuan itu kan Iya. harus menikah itu dengan sekufu gitu. Iya. Iya benar. Nah tapi yang perempuan itu kalau bisa cari suaminya itu yang memang di atas, tapi kalau misalkan laki-laki tuh nggak bapak yang di bawahnya gitu, Iya. cari perempuannya gitu.
Nah berarti otomatis itu ya dari segi finansial pun dari si cowoknya itu memang harus bisa setidaknya memenuhi dulu kebutuhan sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua gitu loh. Gitu. Apalagi ya tadi pendidikan atau ilmu yang cukup, karena ketika kita menjalankan rumah tangga juga perlu ilmu gitu, seperti dalam cara memahami pasangan, kemudian juga berhubungan dengan keluarga istri atau suami itu bagaimana, seperti itu. Ilmu memasak. Ilmu masak boleh. Oke, guys, kita open Q&A. Ayo bertanya sebanyak-banyaknya. Malu bertanya sesuatu di jalan. Haruskah kaya dulu sebelum menikah? Enggak harus. Gak harus kaya, yang penting berkecukupan. Cukup. Ingat, Cukup dalam artian bisa memenuhi kebutuhan, bukan Iya. keinginan ya. Tapi kebutuhan, Kebutuhan. bukan keinginan. tuh dengerin. Apa tuh? Ini ada yang nanya, bagaimana tanggapannya jika yang melakukan pernikahan ini adalah kedua belah pihak yang memang matang dari segi ilmu agama. Oh, ini memang pertanyaannya cukup. suatu kasus juga lah ya. Pertama, memang agama itu kan sebagai salah satu landasan yang paling utama untuk menikah gitu. Tapi kalau misalkan dari secara kesiapan finansial ataupun emosionalnya kita belum matang, itu menurut aku ya itu tidak bisa menjadi acuan salah satu acuannya gitu, kesiapan agama aja gitu. Karena kan contoh nih, kalau misalkan usia 16 tahun udah cukup dari segi ilmu agama, oke, berarti kita boleh nikah. Ya mungkin dari segi agama boleh, tapi dari segi kesehatan itu kita masih banyak hal-hal Iya, benar, kesehatan. PR-nya gitu. Kayak misalnya dari perempuan, reproduksinya dari usia segitu belum mateng, belum siap Iya, untuk hamil. rahimnya itu belum kuat juga ya kalau perempuan menikah di usia dini. Ya gimana kalau ada yang membantah kayak gini nih teh, kayak kan Nabi Muhammad juga sama Siti Aisyah nikahnya Iya. umur 9 tahun. Ya gimana gitu Nah. cara kita meyakinkan ke orang tua yang masih suka ada berpikiran kayak gitu. Iya, Aisyah menikah sama Rasulullah memang pada saat Aisyah usia 9 tahun, tapi mereka menyatunya itu setelah usia, pokoknya aku lupa ada usia berapa, pokoknya saat usianya sudah matang gitu, dan saat usia sudah siap gitu. Jadi ya kenapa kita harus menikah cepat-cepat gitu, sementara kesehatan mental, kesiapan emosional mental kitanya pun belum siap gitu. Belum cukup. Tapi kalau kalian ingin menikah muda dan sudah merasa siap, konsul saja bersama Sakinah Care. Oke. Jadi kita adalah para owner Sakinah Care. Konselor kita, calon-calon konselor di Sakinah Care. Insya Allah. Ya teman-teman, jadi kita itu punya websitenya itu namanya Sakinah Care. Sakinah Care itu artinya Sakinah Counseling and Relationship Education. Nah, isinya itu terkait bahasan tentang pernikahan dini, orang-orang yang perlu persiapan dari segi finansial, mental, ataupun emosionalnya. Kamu mau apa sih? Dan yang akan menikah dini gitu loh intinya. Jadi intinya kalau kalian mau menikah tuh kalian bisa konsultasi di Sakinah Care Bersama kita. Sama kita konselor-konselor. Karena tagline, kita punya tagline Sakinah Care Siap menikah, yuk konsultasi. gitu guys. Apalagi ya. Gak ada yang nanya lagi nih. Itu di mana? Gak ada. Please yang mau Karena nikah biasanya- muda pikir-pikir dulu. Yang mau menikah dini sih Dini, lebih tepat. Oh iya, menikah dini. Harus 15 menit lagi ya guys. 15 nih. 15 menit lagi. Apalagi ya. Bu coba bu, ini bu di bokapku tuh banyak ini. Tentang pendidikan. Iya itu yang paket-paket udah belum? udah tadi. Oh iya. Jadi sebetulnya Di kamu ya yang namanya ya. pantesan
pernikahan muda tuh apa saja sih tantangan yang harus disiapkan? Tantangan. Apa saja tantangannya setelah punya pengalaman pernikahan? Enggak, bukan punya pengalaman, tetapi aku membaca. Ya, gimana? Tantangannya apa aja Kasus-kasus di juga? lapangan aja. Ya seperti yang banyaknya apa insecure. Insecure. Iya. Ya. Perekonomian juga, karena perekonomiannya belum stabil. Jadi gini, Iya benar ibu, benar ibu benar. Iya, iya. enggak, jadi gini, karena kualifikasi kita tuh nggak memenuhi pekerjaan, jadi kita tuh sulit mendapat pekerjaan dan nanti berdampaknya ke ekonomi Ekonomi. juga gitu. Jadi salah satu tantangannya ya ekonomi. Ya, jadi aku Finansial. pernah dapat cerita jadi dari saudaraku yang emang menikah, mungkin belum di usia 17 tahun ke bawah lah gitu. Nah, pada saat menjalani proses rumah tangga itu khususnya si istrinya ya, karena kan si istrinya mungkin ketika sekolahnya dia bisa main dengan teman-temannya gitu, suaminya juga mungkin sama gitu. Nah tapi setelah menikah, karena suaminya harus kerja, jadi kan dia keluar terus, sementara istrinya kan karena sudah sekolah, tapi dia tidak punya aktivitas lain selain menunggu suaminya di rumah gitu. Karena kadang hal-hal atau kondisi kayak gitu tuh bisa menyebabkan kita jadi nggak percaya diri sama diri kita sendiri gitu. Kita ngelihat teman-teman sebaya kita nih, mereka pada sibuk mengejar karirnya, bahkan bisa hangout sama teman-temannya, sementara kita di sini harus rutinitasnya yang menunggu suami pulang, ketika suami pulang melayani suaminya gitu. Nah itu kadang hal-hal yang bikin kita nggak percaya diri, merasa rendah diri, dan nggak punya kualitas diri gitu lah. Jadi ya itu sih tantangannya gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita emang memutuskan menikah, kita harus punya dulu setidaknya kualitas diri kita sudah baik gitu. Terus ini tidak stabil emosi, sering cekcok. Oh iya, iya. Aku juga pernah dapat cerita gitu. Semuanya dapat Kayaknya cerita. ceritanya dari Melana semua ya. Iya, jadi bahkan pernah ada satu keluarga gitu yang menikah di usia dini, perempuannya pernah mengucapkan kata cerai dari si perempuannya gitu. Nah tapi karena si untungnya suaminya itu sudah dewasa gitu kan, usianya jauh lebih tua, tidak diiyakan gitu. Kebayang kalau misalkan mereka sama-sama seumuran gitu kan, terus tiba-tiba mereka seumuran, kondisi emosionalnya belum matang, emosionalnya masih belum stabil gitu. Nah bayangkan kalau misalnya si istrinya tiba-tiba bilang oke cerai aja, terus kata suaminya oke cerai gitu, itu kan berarti orang itu sudah jatuh ke gitu kan. Nah, itu sih salah satu tantangan terbesarnya gitu, mengendalikan emosi kita yang mungkin masih terbilang belum stabil gitu sih. Sebaliknya juga dari laki-lakinya, misal kayak ada ucapan ya sana pulang aja ke rumah orang tua kamu, kan itu dalam Islam sudah Ya, menjadi jatuh talak satu gitu, apalagi itu yang mengucapkannya suami gitu ya. Dan nanya nih, apakah istri harus bekerja atau fokus untuk mengurus masalah rumah? Oh Apakah jadi istri harus bekerja atau berkarir fokus? gitu. Tapi gimana kalian dulu? Gimana bacain? Apakah istri harus bekerja atau fokus untuk mengurus rumah? Ya, jadi si istri itu Tergantung kesepakatan pasangan. Ya. Jika istrinya mau berkarir atau bekerja dan suaminya mengizinkan, ya gak apa-apa gitu. Mengizinkan dengan ikhlas gitu ya si istrinya untuk bekerja, itu bisa. Ya jadi sebelum nikah harus harus komitmen punya dulu ya. komitmen. Apakah misalkan apakah nanti aku boleh kerja nih gitu, atau aku boleh punya aktivitas lain, dan suami harus pulang jam berapa gitu kayak gitu. Nah, benar, harus benar. ini harus dikomitmenkan, harus didiskusikan supaya apa, supaya tidak terjadinya cocok ke depannya gitu. Itu ya, jadi kalau ditanya apakah istri harus bekerja atau apa fokus mengurus rumah tangga, itu tergantung kepada pasangan masing-masing. Apakah kamu dan pasanganmu ingin dua-duanya bekerja gitu, atau satu di rumah ya tidak? Asalkan nggak istrinya bekerja, laki-lakinya di rumah. Iya, itu betul. jadi- Jangan. jangan jadi dunia terbalik gitu ya. Gitu sih. Apalagi ayo nanya dong yang banyak. Karena kan, iya karena kadang sebagai istri itu pasti kalau misalkan harus di rumah itu kadang kita suka ngerasa jenuh gak sih? Pasti kan, pasti
Jadi aku ngapain lagi ya, masa aku tiap harinya selama beberapa tahun aku harus rebahan nungguin suami pulang gitu kan, suami udah pulang tidur gitu kan. Apalagi kalau belum punya anak. Ya kan gabut sekali gitu kan, jadi ya apa Ya kecuali kasih uang yang banyak biar bisa belanja biar terus bisa gitu. hang out. iya gitu. Banyak gitu. Apalagi dong Mana sih? Memang ada catatannya nggak? Terus nggak di record deh. ini pernikahan dini di pedesaan kan masih banyak nih. Iya kayak Baduy gak sih? Ya banyak ini kayak stigma masyarakat sih ini mah, kayak yang udah lulus SMA nih nikahin aja kuliah, gitu. iya, Nikahin ngapain aja kuliah. Perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Ntar ujung-ujungnya di dapur. Dapur, kasur, sumur. Gitu. Padahal kan ke dapur juga butuh ilmu gak sih? Iya benar. Benar. Ya betul. Apa ilmunya? Ilmu masak, terus ilmu Benar, Kak. menyusun kayak panci, piring, kayak gitu kan harus rapi. Nggak Kan kalau punya- misalnya nggak punya ide bakat kayak gitu, ya udahlah, panci di mana, piring di mana, sendok di mana. Iya, kita bedakan dapur orang yang berpendidikan dan Dan tidak yang berpendidikan. Ya mungkin dari segi furniturnya juga akan beda-beda gitu, dari segi resepnya pun akan beda-beda gitu. Apa sih kunci-kunci untuk pernikahan yang langgeng? Aduh. Beka sakinah. Pertama, agama. Landasan Perencanaan. Planning. Planning. Aku mah belajar dari mereka aja. Ya dari sama itu adalah agama. Benar kan ya, manajemennya Iya. Manajemen terstruktur, sistematis. Karena kalau misalkan kita sudah kuat agama, dilandasin sama agama yang kuat, itu kita pasti secara tidak langsung otomatis akan mengerti apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pasangan. Apa tanggung jawabnya seorang istri kepada suami, suami kepada istri gitu sih. Jadi kunci utamanya adalah agama. Agama. Kedua yaitu kesehatan mental, emosional, psikologis dan lain-lainnya. Finansial dan Iya, finansial. reproduksi, kesehatan reproduksi. 3 ya, berarti agama, Kesehatan. ya psikologis, baik itu kesehatan fisik atau kesehatan Mental. mental. Yang ketiga Finansial. finansial. Gitu. Bagaimana cara untuk membangunnya? Pertama siapkan jodohnya dulu. Gitu, guys. Siapkan jodoh. Itu ada nggak? Enggak. Ayah yang mau nanya, Bisa pilih apa? tips memilih pasangan Kak. Tips memilih Oh, pasangan yang setara, Sepupu. yang sekufu, Sekufu tapi yang satu visi misi. ya tapi ya suka ada kan yang sekufu gitu kan, ada kan ayat Al-Qur'an juga, tapi sekufu itu bukan berarti harus sama-sama kaya, miskin sama miskin, enggak ya. Tapi sekufu itu yang dalam artian harus sekufu dalam satu visi misi, dalam satu tujuan, agar apa? Agar ketika kita ingin melangkah itu kita melangkahnya ke tujuan yang sama gitu, enggak yang berbeda-beda gitu. Gitu ya Firial. Kakak, ayo nanya dong kakak. Ayo teman-teman yang mau nanya, boleh. Halo di sana. Kita lagi ya mengerjakan tugas. Ayo Gitu, nanya guys. yuk, nanya yuk. Fathah, ayo dong nanya Fathah. Raisya, Teh Raisya, Apa tuh? kakaknya udah pada nikah belum? Aku OTW. Belum. Info juga. Doain aja ya. Belum. Ayo Aca nanya dong. Jadi kita tuh lagi ngebahas tentang pernikahan dini. Oke, tapi kalau kakak Firial nih misalkan butuh, aduh aku harus nyari yang kayak gini, Iya, bisa konsultasi. konsultasi ke Sakina Care. gitu ya. 10 menit aja. Oh iya, terus nih ada ini juga nih. Katanya pendidikan itu bisa sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Nah, kira-kira gimana nih maksudnya? Tanggapannya. Apakah iya pendidikan itu bisa mencegah untuk pernikahan dini? Itu ada lagi yang nanya.
apa katanya itu? Enggak, ini di aku. Oh iya. Kalau salah satu alasan dari aku perempuan harus sekolah yang tinggi ya, kalau salah satu alasan dari aku perempuan harus sekolah yang tinggi ya agar semakin luas ilmu wawasannya yang berguna untuk anak-anak keturunannya sebab ibu madrasatul ula madrasah pertama. Ya betul sekali. Ya jadi emang madrasah tuh. salah satu alasan aku pengen pendidikan juga gitu. Perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya dan ingin menciptakan kurikulum yang baik juga gitu, nggak mau kurikulum yang asalnya kurikulum ecek-ecekan itu juga nggak mau gitu. Makanya ya mau laki-laki ataupun perempuan juga harusnya sama, tidak dibeda-bedakan antara dari segi pendidikan, perempuan nggak boleh pendidikan itu jangan juga gitu. Karena ketika si kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolahnya berpendidikan, kualitasnya bagus, maka otomatis akan menciptakan murid-murid atau siswa-siswa yang berprestasi juga begitu. Terus bisa juga di pihak sekolah mengadakan edukasi kepada siswa atau remaja mengenai ya pernikahan ini gitu, bahwa banyak sekali jika remaja melakukan pernikahan dini itu dampak negatifnya sehingga mereka harus mempersiapkan dengan matang gitu. Ya terus ini kenapa pendidikan bisa sebagai upaya untuk pencegahan? Kenapa? Karena di dalam pendidikan khususnya jurusan kita ya itu kita pasti akan disuguhkan tentang kesehatan mental gitu kan, terkait ya salah satunya terkait dari pernikahan ini. Jadi kenapa sebagai upaya pencegahan? Karena ketika kita sudah belajar dan sudah tahu apa sih misalkan kalau dampak kalau kita menikah gitu kan, berarti otomatis kita sendiri pun pasti mempersiapkan terlebih dahulu ya terhadap kesiapan mental ataupun finansial ataupun lain-lainnya begitu. Gitu sih. Ya kan, jadi ketika orang-orang sudah mendapatkan ilmunya terkait apa saja dampak, penyebab kenapa orang-orang nggak boleh menikah dini, ya berarti mereka juga akan lebih aware terhadap kesehatan mental mereka sendiri gitu. Itu apa katanya? Kalau positifnya nikah dini ada nggak Kak? Ada. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, Cuma itu Nggak sih sebenarnya ada juga kebahagiaan lainnya. ini kan. itu Atau ada itu. iya. yang agama. Ya itu dari segi agama memang sangat positif sekali, karena ketika kita menikah berarti kan kita sudah punya pasangan halal nih, sehingga kita ketika beraktivitas itu tidak memikirkan hal lain karena kita sudah punya pasangan yang halal di rumah gitu. Ya, lalu memenuhi adat istiadat yang masih bisa menikah dini. Iya. Tapi kalau Ya. misalnya di kita kan, kita mah adatnya juga nggak mengharuskan menikah dini. Jadi ya. Tapi apa bukan ya? berarti nikah dini jelek juga ya. Iya, nggak berarti juga. Bukan bedakan pernikahan dini sama pernikahan muda. Iya. Kalau pernikahan ini ya otomatis dari segi kesehatan itu belum siap, dari segi reproduksinya belum siap gitu. Nah, tapi kalau sama menikah usia muda itu juga mungkin bisa saja untuk mencegah yang tadi terjadi dari segi keagamaan ya, untuk apa Ini bukan. untuk menjauhi perzinahan gitu. Ini ya. Apa tujuan utama dari pernikahan menurut kakak semua? Mencapai ridho Allah, Mencapai Subhanahu wa surganya. Iya, kenapa? Karena untuk mencapai surganya itu kita tidak bisa asal-asalan kan ya. ta'ala. Kita nggak bisa sendiri untuk Termasuk dari ketika kita sudah dititipkan anak, kemudian kita tidak bisa memegang anak itu atau mengurusi anak itu dengan baik, dan anak itu menjadi berandalan kayak gitu, itu kan berarti otomatis tanggung jawab kita akan dimintai pertanggungjawaban atas keasuhan anaknya itu, masing-masing kayak itu gitu. Gitu. Jadi kenapa kita perlu ilmu ya, biar anak-anak kita pun bisa berpendidikan dan bisa mendapatkan pengasuhan dan pengajaran yang baik dari kita sebagai orang tua dan bisa mencapai surganya gitu. Jadi gitu. Itu udah berapa menit? Sampai ke benci sih.
bisa nggak pindah ke sana. Oke, gitu, Buat guys. perempuan. Jangan lupa mampir ke channelnya Sakinah Sakinah Care Care. dan Bisa kita konsultasi. punya website yang namanya Sakinah Care, Sakinah Counseling and Relationship Education. Oke, nanti aku share linknya. Kita punya ini, ada yang nanya nih satu lagi. Di zaman sekarang banyak nikah di kalangan siswa yang hamil di luar nikah dan menyebabkan putus sekolah. Ada nggak sih Kak tips untuk mencegahnya biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Gimana nih kakak-kakak nih? Terjadinya udah Iya. hamil duluan Iya. gitu. Mungkin pengajaran agama yang baik sih. Ya pertama kasih pelajaran agama. Dari keluarga. Dari Lingkungan juga pertemanan. Jadi lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah dan pertemanan mungkinnya yang harus. Soalnya pertemanan ngaruh banget sih. Ya tapi kalau misalkan udah terlanjur nih, aduh aku udah hamil duluan gitu kayak. Tapi aku nyesel kok gitu ceritanya. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa. Bukan berarti itu jadi yang terakhir gitu. Ya udah, ketika anaknya sudah cukup besar, ketika aslinya sudah tercukupi 2 tahunan, kamu bisa kok kuliah lagi gitu. Ada kan sekarang kayak banyak banget kampus-kampus kelas karyawannya itu tuh cuman 2 hari atau 3 hari ya. Kelas karyawan tuh 2 hari ya. 2 hari. Iya. Nah itu bisa gitu. Bisa kamu raih gitu. Kalau tadi putusnya itu sekolah bukan ketika kuliah, bisa tadi mengikuti paket ABC ya, Iya, paket ada ABC sekolah paket, Ada. namanya paket A, Sekolah paket B, Iya. paket C. biar tetap dapat ijazah. Jadi itu mah cuma dites doang, nggak sampai cuma berapa kali tes gitu kalau nggak salah paket-paketan mah. Iya, jadi jangan kalau misalkan udah terlanjur ya nggak apa-apa, lanjutkan saja pendidikanmu gitu. Jadi bukan berarti harus terputus dan tidak bisa ngomong apapun gitu. Karena Iya. kampus sendiri pun bahkan pakai C juga nggak memandang umur kan, kayak misalkan Iya. harus minimal usia segini, maksimal usia segini enggak gitu. Jadi ya kalau misalkan kamu memang pengen bersikeras untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya walaupun sudah hamil duluan misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, masih bisa kok, kita masih banyak banget caranya gitu. Jangan putus asa karena Semua ada kami jalan. didoakan. Ini konsul katanya. Iya, tadi tuh konsul, cuman kita sudah mau selesai. Jilbab ungu Salma ya. Bukan ini. Nggak ada jilbab ini ungu. salah. Ini nih. Salma jilbabnya Nggak ada jilbab Kelima, ungu. kelima. Halo. Emang ada yang pakai jilbab ungu? Ini mah keunguan, lihat di sana mah. Aku ini peach. Oke, sudah guys. Berakhir sudah. Oke, terima kasih guys yang sudah mau nonton, yang sudah mau bertanya. Udah Semoga membantu kita. ya, Mengerjakan saya doain tugas. yang kuliah semoga kalian dapat dospem yang Kuliahnya lancar sampai akhir, yang udah rumah tangga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin, yang ya lagi cari Allah. pekerjaan Semoga dimudahkan. dimudahkan. yang lagi cari jodoh semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Ya, jadi oke, kesimpulannya dari diskusi kita hari ini, jadi kita semakin paham ya bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang harus terhenti karena status pernikahan gitu, melainkan iya. adalah hak yang tetap penting untuk setiap individu. Dengan dukungan dari keluarga, program pemerintah ataupun komunitas, remaja yang mereka dini itu bisa mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikannya dan mengembangkan keterampilannya. Oke, terima kasih teman-teman, dan bagi teman-teman yang sudah mendengarkan, Sakinah Care hadir untuk mendukung perjalanan kalian dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari edukasi tentang keluarga, kesehatan mental, hingga bimbingan khusus untuk mereka yang menjalani pernikahan ini. Dan di Sakinah Care, kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, setiap individu bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan penuh peluang. Jadi jika kamu atau orang-orang di sekitar kamu butuh panduan atau dukungan untuk menghadapi tantangan pernikahan dini atau ingin melakukan pernikahan ini, kunjungi kami di Sakinah Care. Siap menikah? Yuk konsultasi. Dah.